bisa diulang nanti. Ya. Oke, hari ini kita akan membahas satu pelajaran yang tahap yang selanjutnya ya. Nah, kita akan mempelajari tentang filsafat ontologis ya, dan relasinya dengan teologi Alkitab. Karena kita sekolah Alkitab dan dasarnya Alkitab, nah kita pakai ada teologi sumbernya adalah Alkitab. Kita akan belajar dalam pertemuan ini ya. Yang pertama adalah istilah ontologis itu apa? Dalam bahasa Yunani, ontos atau onto ya, disebut onto itu artinya yang ada, segala sesuatu yang nampak dapat diamati dan bisa dilihat dan bisa dicermati semua ya. Dan yang kedua adalah logos. Logos itu ilmu ya. Jadi logi itu ilmu. Antropologi, teologi gitu kan. Jadi ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keberadaan. Itu secara sederhananya. Jadi fokus yang kita akan bahas itu adalah ontologi itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendasar seperti saya ada ini, apa artinya saya ada gitu ya. Saya dari mana ada? Kenapa saya ada? Nah, itu tentang keberadaan itu ya. Dan kemudian kita ini dari macam atau golongan. Jadi semuanya manusia, hewan, binatang. Nah, di situ ontologi itu punya peranan yang sangat besar ya dan sangat kuat sekali. Terus kita akan melihat sifat dasar kita ini, hal-hal yang ada, keberadaan seperti manusia. Apa sifat dasar manusia dan mulai dari tubuh manusia, tingkah laku dan semuanya itu menjadi satu kesatuan ya, ontologis. Jadi dilihat sebagai keberadaan dengan sekelilingnya juga, terus makna tentang bagian tubuh kita ini bisa merasakan. Nah, perasaan kita dengan perasaan hewan bedanya apa gitu kan? Itu hal-hal yang mendasar sifat lahiriah. Jadi mempelajari hal-hal yang ada dan itu sifatnya sangat mendasar ya. Nah, peran ilmu pengetahuan dalam konteks ontologi ini adalah kita akan melihat bahwa ada hal-hal yang penting yang kita harus pelajari dan bagaimana kita mempelajarinya, terus kemudian kita menjelaskannya, mendefinisikannya. Apakah itu objek? Oh ini kita lihat, oh ini ada mobil. Nah, mobil itu dari mana dan dibuat oleh siapa? Ada di sini itu dibawa oleh siapa? Nah, seperti itu ya. Tentang keberadaan, dan mempertanyakan biasanya tentang sesuatu yang di luar daripada apa yang kita lihat, seperti Allah, Tuhan gitu kan. Itu ontologi. Jadi ada definisi hal-hal yang bersifat objektif, hakikat, dan secara mendasar keberadaan dari yang ada itu. Ya, ontologi itu berfungsi sebagai pedoman untuk memahami hakikat suatu realitas. Jadi kalau tidak realitas, ontologi nggak bisa mempelajarinya. Terus apa Pak yang mempelajari? Metafisik. Ya, dunia yang di luar fisik ini, metafisik. Ya, terus kemudian kalau materi itu ya fisik kita, keberadaan kita. Dan kenyataan kejiwaan, ontologi itu tidak masuk ke dalam hal yang lebih dalam, yang berkaitan dengan jiwa manusia, roh manusia. Biasanya itu yang menjawab adalah agama. Ya, agama-agama itu yang jawab itu biasanya. Oke ya. Nah, kemudian kita sudah tahu bagaimanakah definisi gambarannya, penjelasannya. Maka kita harus tahu bahwa kenyataan dunia kita, materi atau matter, bahasa Inggrisnya matter ya, T-nya double, matter. Apalagi tentang kenyataan yang di luar daripada hal-hal yang bersifat ontologi. Itu istilahnya teologi gitu kan. Nah, ontologi itu ya sesuatu yang nampak, realita yang ada kita amati, dan kita kemudian melihat bahwa ontologi ini bukan hanya ontologi berdiri sendiri ya. Ontologi itu harus dibantu dan dilengkapi dengan ilmu filsafat yang lain. Nah, entitasnya, wujudnya selalu merujuk ya, selalu memperkenalkan objek, benda, konsep yang memiliki keberadaan seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan segala benda mati yang abstrak dan juga benda hidup ya. Dan berkaitan dengan apa? Hal ini mengkaji ya, mengkaji bagaimana entitas-entitas tersebut berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam kerangka realitas. Oh, binatang ini dari mana? Oh, kenapa ada bangkai-bangkai ini? Kok ditinggalkan tinggal cuman tulang-tulangnya? Oh, dimakan oleh singa, harimau gitu kan.
Jadi kita lihat ada kambing, ada mungkin sapi gitu ya, domba gitu, atau binatang lain. Oh berarti kenapa ini kok mati, kok penuh dengan mengerikan gitu kan? Oh dicapik-capik oleh macan. Gitu. Nah itu realita-realita yang ada. Biasa realita itu disebut entitas ya, berkaitan entitas. Nah dalam iman Kristen, karena kita hubungan dengan iman Kristen nanti, kita harus punya dasar. Apa itu dasarnya? Allah adalah dasar segala realitas. Tuhan Allah Yahweh. Dan kenapa sebagai dasar realitas? Karena firman Tuhan mengatakan Allah adalah Allah. Yang ada adalah Allah. Dan Allah ada tidak pernah tidak ada. Allah ada pada dirinya sendiri dan tidak ada yang mengadakan Allah. Aku adalah aku. Itu satu kalimat yang begitu mendalam. Jadi kita ditanya, siapa sih ke Tuhan? Yang bisa jawab ya Tuhan sendiri. Ya saya pengen tahu gitu. Kamu diberitahu. Kalau kamu diberitahu, kamu taunya yang diberitahu. Tahu yang tahu saja. Yang tidak tahu dan kita mencari tahu, ya kita nggak akan bisa tahu. Jadi semua ilmu ontologis gitu ya, atau semua yang disebut sebagai kejadian peristiwa, itu tidak pernah bisa menjelaskan dirinya sendiri. Jadi manusia, siapakah manusia? Terus manusia jelasin diri sendiri. Melalui biologis, masih mungkin bisa. Melalui fisik, masih bisa. Gitu. Tapi ditanya dari mana manusia dan siapakah manusia? Saya ini unsurnya apa saja? Oh, darah daging ada air gitu kan? Seperti Bapak ontologis yang kemarin kita bahas 4 orang itu kan? Dari mulai Thales sampai kepada Parmenides itu. Dan kita sudah mengenal hal-hal yang penting tentang dasar dari segala sesuatu adalah bukan ilmu filsafat itu. Filsafat itu ilmu, bukan keberadaan. Jadi ilmu ya, ilmu artinya itu ya tidak ada. Ilmu itu ada di pikiran kita, disebut sebagai yang pengetahuan, pengetahuan ya. Nah, Yahweh adalah keberadaan yang mengadakan segala yang ada dari yang tidak ada. Yahweh yang ada, yang ada di antara semua yang ada. Aku adalah aku. Jadi akulah ya aku. Jadi kamu nggak bisa menjelaskan dan keberadaan Allah itu yang bisa menjelaskan dengan tuntas dan tahu betul siapa Allah, iya Allah sendiri. Jadi kalau orang tanya, terus bagaimana kami mengenal engkau? Nah, kita mengenal Allah melalui wahyu, pewahyuan yang ilahi. Ya, jadi pewahyuan itu inspirasi. Jadi diberikan dan itu berasal dari Allah dan kita hanya melihatnya dan kita dididik oleh Tuhan. Dan ada hal-hal yang berkaitan dengan ontologis yang nyata dan ada yang berkaitan dengan yang metafisik atau yang spiritual dari supranatural yang tidak bisa dipikir dan tidak bisa kita jelaskan dengan sangat detail dan sempurna. Itu nggak bisa. Nah, kita melihat bahwa Tuhan Yesus pernah mengatakan Alfa Omega, protos eskatos, archetelos. Jadi artinya apa? Kristus disebut sebagai yang pertama dan yang terakhir dan semua ada karena Dia. Ya, dalam Wahyu pasal 2223, pasal 8 dan juga ada dan itu lengkap ya, ada 3. Jadi akulah Alfa Omega, protos eskatos yang awal dan yang akhir dan archetelos, sumber dari segala awalnya dan sampai akhirnya itu adalah Kristus. Jadi kalau Alfa Omega itu berkaitan dengan peristiwa besar dalam kehidupan kita, keberadaan Allah yang tidak bisa terlepas dari semuanya, dikontrol, dan dia hadir dalam segala sesuatu, dan dia yang menetapkan, dia yang mengatur segala sesuatu. Itu Alfa Omega, Protos Eskatos, Architelos. Dari aku adalah aku. Akulah Alfa dan Omega. Akulah garam, akulah terang, akulah air hidup, akulah gembala jati, akulah pokok anggur. Jadi akulah dikatakan akulah, akulah. Jadi akulah menjelaskan ini keberadaan ini bisa dilihat. Akulah gembala, gembala bisa dilihat. Aku sekarang di depanmu, ya. Dan aku yang kamu lihat ini adalah Allah yang tidak bisa ditemui manusia, tidak bisa dijangkau manusia, menjadi Allah yang bisa dijangkau oleh manusia, yang bisa dilihat, yang bisa didengar, yang bisa dirasakan. Jadi Allah itu selalu memakai medium, memakai perantara, nabi-nabinya, gitu kan, atau imam-imamnya, atau orang-orang seperti tokoh-tokoh Alkitab. Itu dipakai seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat relasi antara ontologi dengan teologi.
Kita belajar di sini tujuannya adalah memahami hubungan realitas keberadaan ontologi yang kita lihat kasat mata secara the real gitu ya. Nyata, yang alami ini yang kita lihat. Dan dasar-dasar kepercayaan teologis. Kalau ontologis dipisah dari teologis, ontologis itu akan cenderung menjadi ateis. Dan dia tidak memiliki kebenaran pada dirinya sendiri. Jadi setiap keberadaan itu tidak pernah berada di dalam pengertian dia adalah kebenaran. Jadi kalau saya ini bukan kebenaran. Saya ini manusia. Nah, realitas yang dijelaskan dalam ontologi seperti itu. Jadi dia tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat supranatural, hal yang bisa rohani karena dia bukan buku rohani, bukan pengetahuan rohani. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa hal penting. Jadi ontologi adalah studi keberadaan segala sesuatu apa yang nyata realita, nyata dan realita. Sedangkan teologi mengkhususkan tentang teos, tentang keberadaan Allah, sifat-sifatnya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah itu sendiri. Disebut sebagai teologi, studi tentang Allah dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah, yang dinamakan sebagai Allah memelihara, mengontrol, berdaulat. Dan nanti kita akan mempelajari apakah Allah secara ontologis, ya, secara ontologis sebelum dikenal secara teologis. Jadi artinya begini, keberadaan Allah itu secara ontologis sebelum dikenal secara teologis. Artinya dulu mana kita kenal. Nah, kalau menurut Alkitab adalah kita mengenal Allah karena kita yang sudah dikenal oleh Allah. Jadi saya memilih Allah karena saya sudah dipilih oleh Allah. Jadi itu sesuatu yang nggak bisa dibolak-balik. Jadi kalau saya bisa ngerti keberadaan saya, berarti Allah memberitahukan pada saya, baik melalui wahyu umum atau melalui wahyu khusus. Dan kadang-kadang ontologis itu secara penjelasannya itu kadang-kadang tidak sesuai Alkitab dan melawan Alkitab. Maka kita perlu teologi fungsional. Teologi fungsional itu bagaimana berfungsinya segala sesuatu termasuk dalam teologi. Nah, itu baru ada semacam pengantaranya. Ya. Jadi kalau Allah sebagai dasar segala sesuatu yang ada, dan dalam arti dalam teologi reformasi ya, Allah bukan sekedar objek pengetahuan, tetapi dia adalah dasar dari segala sesuatu yang ada. Bahasa Inggris yang ada itu namanya being, being, ya, being. Jadi referensinya kemana? Aku adalah aku di situ dalam Keluaran pasal 3:14. Jadi itu adalah pernyataan, bukan pernyataan doktrinal sebenarnya, bukan pernyataan pengajaran seperti di kelas gitu, bukan dijelaskan, bukan, tapi Allah menyatakan eksistensinya, keberadaannya, ontologisnya. Jadi onto dengan eksis itu sama ya, eksisten. Jadi jadi sesuatu yang substan, yang materi itu bisa dilihat dan bisa diukur, bisa diamati. Itu namanya ontologis ya. Ontologis sesuatu yang keberadaan yang ada dalam segala hal. Pak, bagaimana kita tahu bahwa tentang Allah tidak berubah? Sedangkan kita lihat segala sesuatu berubah, semua berubah. Dan kita lihat udara pun yang kita hirup setiap hari itu kan tidak sama. Partikel-partikelnya, unsur-unsur yang kita hirup gitu kan. Itu besok lagi sama udaranya, tapi masuk dalam kita, itu semuanya punya perbedaan. Oh ini panas, oh ini dingin. Nah gitu kan, itu semua berkaitan. Nah kita lihat bahwa aseitas atau ketidakberubahan Allah. Nah itu belum saya jelaskan. Aseitas, tidak apa ya, ketidakberubahan Allah. Allah yang tidak berubah. Jadi sampai kapanpun Allah tidak berubah. Kenapa Allah tidak berubah? Karena Allah bukan seperti kita. Kalau kita kan berubah. Besok tua, rambut putih gitu kan, mata kabur, dan segala sesuatu itu menyusut ya. Menyusut itu artinya manusia tambah lama dari umur itu semakin tua, semakin itu berbeda. Ya, semakin berbeda, semakin tua. Tapi keberadaannya sebagai manusia, ya dia adalah manusia itu sendiri. Ya, jadi ontologi penciptaan itu, kalau kita hubungkan ontologi dengan keberadaan penciptaan, maka dikatakan dalam firman Tuhan, Allah adalah yang tertinggi yang berada dari segala sesuatu yang ada. Jadi Allah itu yang menciptakan segala yang ada. Itu artinya ontologi penciptaan.
Sedangkan di dalam ontologi sendiri itu tidak beragama. Ya, ontologi tidak beragama. Jadi dia bukan Kristen, bukan Islam, bukan Katolik, bukan Buddha gitu, atau Hindu, bukan. Tapi di dalam dirinya sendiri, jadi Allah itu tidak mungkin dijelaskan secara sempurna, tidak mungkin dipahami secara tuntas, tidak mungkin kita bisa punya pengetahuan yang seluruhnya itu total itu kita tahu semua. Enggak, ya. Nah, kita lihat di dalam Ulangan 29 29. Ini gampang ya. Ulangan 29 ayat 29. Oke, saya bacakan ya. Ya Tuhan, yang menyentakkan mereka dari tanah mereka dalam murka dan kepanasan amarah dan gusarnya yang hebat, lalu melemparkan mereka ke negeri lain seperti yang terjadi sekarang. Ayat 29. Ya, ini penting ya. Hal-hal, nah ini realita ya. Hal-hal itu realita, ontusnya, ontologinya. Hal-hal yang tersembunyi, realita-realita yang tersembunyi, itu ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi jelas ya, hal-hal yang tersembunyi, pengetahuan-pengetahuan yang kita tidak tahu, itu milik Allah, kita nggak pernah tahu. Ya. Tetapi hal yang dinyatakan Allah dalam hidup kita itu bisa dilihat, bisa dipercaya, bisa semua yang berkaitan dengan bentuk yang ada materi atau ontologisnya, ontisnya. Maka segala sesuatu itu berada dari segala sesuatu yang ada. Itu namanya asal usul. Oh ini ada karena ini. Oh ini Tuhan Yesus dari mulai Adam lahir anaknya Abel terus terus gitu. Nah itu namanya ontologisnya itu jelas, ada keturunannya, ada ini penyebab. Terus kita cari, terus penyebabnya yang paling utama itu siapa? Ini benda diciptakan. Dari mana benda ini? Ya, kalau kita lihat meja, meja kita gitu, atau kursi. Loh, kok berada di sini? Berarti ada yang naruh, ada yang mengerjakan. Dan kita pelajari lebih dalam, bahannya dari apa? Kenapa ini mahal? Kenapa ini murah? Kenapa kursi tahta kerajaan jauh mah luar biasa, harganya bisa triliun gitu ya. Kalau dia emas murni, berlian murni dan mahkota kepala itu bisa masuk dalam hitungan triliun. Dan kenyataannya adalah apa yang terjadi? Semua yang ada itu, semua yang ada itu berasal dari sesuatu yang kita tanyakan. Oh, ini dari mana adanya? Oh, ini dari mana ini dari mana ini. Dan waktu kita tanya, jadi segala sesuatu itu apa yang satu unsur, terus kemudian semua bersumber pada ini. Nah, itu Thales ya yang kita pelajari kemarin. Kita lihat ini ya, Thales. Ya, bentar. Nah, ini ya, filsuf sebelum Socrates. Ya, jadi Thales, Thales apa? Thales mengatakan segala sesuatu dari air. Jadi keberadaannya berasal dari berada yang lain. Dan sumber keberadaan daripada kita manusia dan segala sesuatu yang ada. Thales mengatakan, bukan ini ya, Ubi Thales ya. Thales mengatakan bahwa berasal dari air. Betul nggak? Ya, tertentu betul. Ya, tentu laut itu ya semua dari air gitu kan. Kita minum juga semua berasal dari apa yang kita makan, kita minum. Tetapi realitas segala sesuatu adalah air. Nah, itu yang tidak mungkin. Kenapa? Karena sesuatu itu ada yang mengadakan, sesuatu itu ada yang menyebabkan, sesuatu itu adalah akibat dari segala sesuatu yang penyebab itu. Jadi ini kita harus betul-betul menyadari itu ya. Nah, juga Anaximandros kan kemarin kita pelajari segala sesuatu tidak berubah. Nah, dia mengatakan, Heraklitus mengatakan, segala suatu realita itu adalah perubahan dan tidak ada yang tidak berubah. Satu ngomong tidak tak terbatas tidak berubah, yang satu ngomong enggak, semua itu bisa berubah. Oh, enggak bisa berubah, semua itu tetap sebenarnya. Nah, ini adalah pertentangan pikiran yang disebut sebagai pikiran sebelum Socrates. Nah, sekarang kita masuk Plato ya. Plato adalah seorang filsuf dan dia menuliskan beberapa hal penting tentang realitas. Dia mengatakan demikian. Dia membagi dua. Yang pertama adalah manusia yang nampak dan manusia di alam baka. Jadi bayangan daripada apa yang dilihat itu ada sumbernya. Jadi kalau saya melihat bayangan saya, berarti bayangan itu ada sumbernya. Sumbernya siapa? Nah saya.
karena bayangan itu dari saya. Nah, dari mana yang ada, dari yang ada, dari semua yang ada, dari manakah yang ada itu berasal? Kalau kita mengatakan yang ada berasal dari yang ada, ya sama aja. Dari mana yang ada itu dari mana? Maka pertanyaan itu semua filsuf berhenti semua dan hanya firman Tuhan yang memberitahukan jelas dan dari kalimat Tuhan Yesus dia mengatakan akulah roti hidup. Jadi keberadaanmu yang bukan hanya secara fisik, secara ontis, tetapi secara teologis dan secara iman bahwa kita ini sumbernya berasal dari Tuhan sendiri. Mau ciptaan mau segala sesuatunya. Di situ. Jadi Plato mengatakan bahwa dunia ini adalah satu bayangan. Realitas sejatinya adalah dunia forms, makna. Itu awal mula sampai ini eh, Plato memberikan pandangan-pandangannya dan juga penelitiannya, pengamatannya di situ ya. Jadi di sini dikatakan bahwa sampai ini Plato itu memisahkan dunia yang nampak dan dunia yang tidak nampak. Jadi orang-orang yang hidup berdasarkan dunia yang nampak adalah orang-orang yang tidak memiliki kebebasan sejati. Ya, tidak tidak bisa mengerti tentang keberadaan yang ada dalam dirinya sendiri dan semuanya itu sementara. Ya, ontologi Plato itu selalu bersifat hierarkis. Ini berasal dan ada yang ada dari segala yang ada. Nah, siapakah yang ada? Yang mengatakan segala yang ada dan segala sesuatu itu ada. Nah, ini pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Kalau ada hasilnya berarti ada orangnya. Kalau ada telapaknya, jejaknya berarti ada orangnya. Jadi kita ngerti ini ya. Jadi supaya kondisinya kita tahu bahwa apa yang dipandang oleh Plato itu hanya sebatas pengetahuan manusia secara horizontal dan dia tidak bisa tembus pengetahuan yang bersifat supranatural. Maka Plato percaya bahwa tubuh itu adalah ikatan penjara dari jiwa. Jadi tubuh kita ini penjara, jadi kita nggak bisa kemana-mana. Kalau orang kita mikir kan bisa, oh sono kan bisa kan, oh ketemu orang ini dia bisa pikir. Tapi tubuh ini realita yang kita ada, ya nggak bisa kemana-mana. Kecuali naik pesawat terbang, naik motor gitu kan. Kalau nggak bisa, ya nggak bisa kemana-mana. Keberadaan yang ada berasal dari segala sesuatu yang ada sebelumnya. Dan sebelum-sebelum-sebelumnya ada segala sesuatu yang berasal dari yang sebelumnya itu. Pak, sebelumnya ada yang mengadakan dan ini ada yang mengadakan. Maka segala sesuatu pasti diadakan. Terus kita katakan dari Allah pun akan diadakan. Oleh siapa? Ya mungkin oleh Allah yang lain. Nah, konsep keberadaan Allah itu berdasarkan pengamatan, berdasarkan ontis, berdasarkan beberapa bentuk fisik semuanya. Maka kita menjadi orang yang tidak mengenal tentang kebenaran teologis. Kenapa? Karena berkenaan dengan Allah. Allah itu roh. Jadi waktu Allah menyatakan dirinya dan menyatakan kehendaknya, puncak tertinggi adalah kehendaknya itu dia berikan anaknya yang membuka seluruh keberadaan yang ada. Jadi Tuhan Yesus itu bukan hanya ngajar ya, dia juga sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Gitu. Roti ketul dua ikan, kematian bisa dibangkitkan. Itu semua berkaitan dengan keberadaan yang kita lihat semua. Kejadian-kejadian ini kita bisa ngerti dan dilihat oleh para rasul, dilihat orang-orang Israel zaman dulu. Dan itu realitanya, itu kondisinya yang luar biasa itu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Bapak dari segala ontis, maka beberapa filsuf mengatakan Aristoteles. Ya, Aristoteles yang merupakan disebut bapak ontologi. Kenapa? Karena dia yang memberikan, kalau yang ada yang terlihat realitas ini atau matter ini, bagaimana saya bisa tahu di luar apa yang realita yang ada? Maka itu disebut sebagai metafisik, dunia di luar fisik kita yang kita amati. Jadi menyusun metafisika yang ada sebagai yang ada, menyelidiki yang ada sebagai yang ada. Ada adalah ada sebagai yang ada. Jadi konsepnya bahwa substansi, unsur-unsur semua, ada beberapa konsep dalam pengertian hikmat daripada filsuf itu atau filsafatnya. Maka kita melihat bahwa mereka sudah mengenal tentang apa itu materi. Mereka bisa menjelaskan. Waktu mereka masuk ke dalam moral, ke dalam jiwa manusia, apalagi ke dalam roh yang diselamatkan, maka ontologis ini, apalagi yang ateis, dia tidak bisa menguraikan itu. Dia tidak bisa menjelaskan.
Maka dia tidak percaya Allah. Ya. Kemarin ada satu artikel saya baca, ada orang Yahudi yang sangat sangat ini ya, sangat sangat benci dengan eh, orang-orang yang selalu iri dengan orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu dibantai, mau dibunuh, mau dibasmi, dibumi hanguskan, dan seluruh keturunan orang Israel itu kalau bisa punah gitu. Nah, di situ. Jadi kalau kita melihat orangnya, kemudian kita menyelisih latar belakangnya gerejanya juga, maka semua yang ada itu berasal dari sesuatu yang sudah ada. Nah, yang sudah ada ya berasal dari yang sebelumnya sudah ada. Dan sudah ada, sudah ada, sudah ada, sudah ada. Sampai kapan ini? Maka pemikir-pemikir filsuf itu pasti ada titik-titik akhirnya. Ini dari ini. Nah, yang tidak berasal dari yang ada dan tidak ada yang lain itu siapa? Maka mereka mengatakan bahwa oh, berarti dia tuh yang mempunyai satu pikiran pusat daripada semuanya di dalam tanda petik Allah sendiri dalam pribadi Allah. Jadi sebenarnya baik itu fisika biologis ataupun antropologis itu ilmu manusia itu dan termasuk di sini ontologi. Kalau kita lihat semuanya itu tidak akan bisa memberikan penjelasan tentang kebenaran-kebenaran supranatural, suprarohani ya. Di situ mereka bisa memperjelas atau memberi penjelasan tentang siapa manusia, bertelinga dua, bermata dua, mulutnya satu. Kenapa mulutnya satu? Karena makannya manusia itu ya cuma sekali. Makan satu sendok. Dan mulut manusia itu kenapa dibuat cuma satu kok nggak seperti mata dan telinga? Ong satu aja cerewetnya minta ampun, apalagi dua. Manusia mungkin pada mabuk gitu kan. Dan kenapa itu mulut itu satu? Karena dia dari pikiran dan waktu dia berbicara, maka mulutnya itu nggak bisa dua. Kalau dua, ya nggak mungkin. Kalau dua itu, ini mulut ada dua. Maka dua mulut ngomong semua sama. Ya ngapain ada dua mulut? Nah, nggak perlu ada dua mulut. Kenapa tangan kita berfungsi dalam keberadaannya harus dua? Kenapa nggak mulut satu gitu? Karena itu fungsi keberadaannya berkaitan dengan seluruh relasi kita. Jadi tangan kalau ada dua, ya karena manusia itu ngangkat. Kenapa mata ada dua? Karena mata itu memiliki lensa yang bisa menggabungkan dan melihat kiri kanan pojok gini. Jadi kalau matanya satu, nah dia langsung sangat terbatas. Jadi di sini ya. Jadi kunci daripada pikiran daripada Aristoteles itu adalah segala sesuatu realita itu berasal dari yang tidak realita. Segala sesuatu yang ada berasal dari yang bukan yang kita lihat yang ada. Itu berarti ada yang tidak bisa kita jelaskan yang merupakan sumber dari segala yang ada. Nah, itu namanya Tuhan. Kalau kita jalan dalam pengertian teologi Kristen ya Tuhan. Di situ ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, Bapak ontologi Kristen ya, bernama Agustinus yang pertama tertua, kemudian ada beberapa orang saya tidak sebut, dan Agustinus kemudian yang paling puncak, Bapak teologia natural, natural theology. Nah, itu bernama Thomas Aquinas, ya, Thomas Aquinas. Nah, perhatikan baik-baik. Kita pelajari Agustinus dengan Thomas Aquinas yang dipengaruhi oleh pikiran-pikiran Yunani, termasuk Plato. Apa yang dipikirkan oleh Yunani Plato yang bukan salah ya, tetapi itu dipakai sebagai jembatan pengetahuan untuk menjelaskan kepada manusia lain. Contoh Agustinus ya. Realitas tertinggi adalah Allah dan Allah itu being is in itself. Dia berada pada dirinya sendiri, in self. Self itu kita ya. Di situ. Ya, ini ada kurang 10 menit. Nanti kita akan upgrade ya. Nanti istirahat terus 10 menit kita masuk lagi. Jadi ini adalah pengaruh daripada Plato dan juga filsuf yang lain dalam teolog-teolog Kristen itu sangat jelas dan sangat mempengaruhi. Ya. Dan yang betul-betul melawan firman Tuhan, hikmat yang dari filsafat itu gugur dengan sendirinya. Tapi kalau dia menunjukkan kepada kebenaran-kebenaran yang asali, maka filsafat itu adalah filsafat yang membahas tentang kebenaran-kebenaran ini. Teologi, epistemologi, terus kemudian aksiologi, etikologi, terus di sini ada ontologi dan banyak yang lain.
pembahasan dan klasifikasi ilmu-ilmu yang ada. Dan itu sangat bersyukur. Kenapa? Karena teologi Kristen itu harus dibantu dan ditolong oleh apa? Dengan hikmat secara ontis, secara filsafat. Kenapa? Karena semua sistem berpikir dan filsafat itu bukan dari setan ya. Filsafat itu dari Tuhan. Diciptakan oleh Tuhan dan diberikan pada kita. Di situ. Ya. Nah, kita akan lihat. Agustinus berkata bahwa entitas tertinggi adalah Allah. Dan siapakah Allah? Dari mana Allah dan siapa yang mengadakan Allah? Jawabannya adalah Allah berada pada dirinya sendiri. Yang kedua, Thomas Aquinas. Dia membedakan tentang esensia, hakikat, dan eksistensia, keberadaan. Hakikat itu nggak mungkin dipelajari semua. Termasuk manusia itu tidak mungkin bisa mempelajari seluruh apa yang ada dalam diri manusia. Sehebat-hebatnya, apalagi Tuhan. Nah, itu namanya dikatakan sebagai hakikat ya. Jadi hakikat itu esensi. Nah, saya lebih cenderung kalau dalam teologi ya, saya lebih cenderung itu adalah esensia, hakikatnya, ya. Dan hakikat itu harus nampak disebut sebagai eksistensia. Jadi hakikat itu, oh kamu orang Kristen, nah kamu tampak kan sebagai orang Kristen. Nah orang tahu, oh iya dia Kristen. Nah itu disebut sebagai eksistensi. Keberadaan kita yang bisa diamati, dilihat, dikritik, dan juga dihina ataupun disanjung, dipuji, dan dikasih jempol dua, gitu kan, di situ. Oke ya. Nah kita lihat sekarang dalam filsafat modern ada beberapa cerita singkat ya, beberapa tokoh-tokoh namanya René Descartes ya. Dia menjelaskan tentang cogito ergo sum. Apa artinya? Bagaimana saya bisa punya pengetahuan tentang yang ada? Maka René Descartes ini mengatakan cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Jadi keberadaan itu baru bisa dimengerti ada dan tidak ada. Setelah apa? Adanya pikiran. Kalau nggak ada pikiran, ya kita nggak bisa mikir keberadaan ini. Dan itu pendapat dari René Descartes itu sangat benar dalam arti apa? Bahwa cogito ergo sum. Maka aku berpikir aku ada. Menurut siapa? Ya menurut filsufnya yang menulis gitu ya, René Descartes ini. Dan realitas yang dibagi dengan res cogitans, prinsip berpikir asal mula dari segala sesuatu adalah berpikir, walaupun itu salah ya. Kita berada itu bukan karena pikiran manusia, tapi pikiran Allah betul. Allah berpikir jadilah jadi dia. Tahu kita, saya berpikir mau bakso ya, orang cari dulu tukang bakso. Bakso enak enggak, terkenal enggak. Terus kemudian makannya isinya apa aja. Ada telurnya, ada pentolnya gitu kan. Dan jenisnya apa saja. Nah, waktu kita belajar seperti itu, bahwa kita dibawa ke dalam pengetahuan bahwa filsafat atau ontologis adalah mempelajari semua yang ada dan kemudian apa sih kaitannya dengan kita. Di situ. Eksistensia yang nampak keluar, sedangkan yang esensia itu di dalam. Jadi eksistensi dengan dikatakan substansi. Jadi sumbernya dari mana? Ya substansi. Eksistensi itu berasal dari, jadi kalau kita lihat eksistensi berasal dari mana? Dia dari substansi, dari esensi. Jadi jangan dibalik. Segala sesuatu berasal dari Allah, semua harus berasal dan dijelaskan oleh Allah dalam buku Alkitab kita. Dan tidak ada yang tidak tahu. Ya, kemudian kita lihat Spinoza. Ya, Spinoza. Dia katakan bahwa Allah atau natur itu seperti Allah adalah Allah, ilahi, sedangkan natur itu sebagai natur yang tidak ilahi. Jadi dia cuma membedakan itu. Ada satu substansi yang penting, dan substansi itu adalah Allah dan seluruh semesta alam ini, termasuk manusia. Ya ini pengertiannya baru Spinoza itu menyatakan bahwa segala sesuatu adalah manifestasi dari satu substansi. Jadi substansinya apa? Keberadaan yang utama itu apa? Terus kita lihat Leibniz ya. Leibniz itu ontologi modanologi, ya, monadologi. Nah, kenapa dia menuliskan ini? Dia mengatakan bahwa realitas terdiri dari unsur-unsur dasar rohani.
Apa itu? Monad. Monad itu dasar unsur dasar rohani. Dan Immanuel Kant yang keempat, yang terakhir, seorang yang tidak pernah pergi keluar kota selain kotanya dia. Jadi dia tuh di rumah duduk baca, di rumah duduk baca, belajar di rumah duduk baca, cuma gitu aja. Ya, Immanuel Kant. Nah, dia mengatakan kalimat-kalimat penting, tapi kita nggak bahas di sini ya, yang berkaitan dengan Abraham, berkaitan dengan janji-janji keturunan Tuhan. Dan Immanuel Kant itu orang yang bisa memberi teori nomena dan fenomena. Tadi kan, yang tadi eksistensi dengan eh, ekspresi. Nah, kalau ini disebut sebagai fenomena dengan noumena. Semua itu fenomena. Wah, ini fenomena alam terjadi ini. Kenapa ada hujan itu, ada mendung itu. Itu fenomena. Realita-realita yang dilihat, disadari dan bisa berkaitan dengan kita semuanya. Jadi fenomena atau fenomenon. Dan dalam fenomenon itu ada realitas yang numenon. Ya, numenon itu ya keberadaan kita yang berada pada dirinya sendiri dan berada di dalam seluruh yang dia katakan aku memelihara engkau, berarti dia menjangkau semua orang, termasuk orang-orang yang jahat dan raja sekalipun. Dan ini penting ya. Jadi ini Immanuel Kant mengatakan membedakan realitas pada dirinya sendiri yang tidak mungkin orang lain tahu dirinya sendiri dan fenomena yang realitas dilihat oleh orang lain yang oh ini orang jalannya sakit, oh ini lagi stres, dia bisa tahu. Tapi menyelidiki hati sedalamnya, nah itu kita nggak mampu. Kenapa? Karena ada misteri. Ya. Nah, sekarang saya tidak membahas tentang filsafat dalam dunia kontemporer ya, yang filsufnya banyak. Di situ ada saya tulis Jean-Paul Sartre, George William Hendrik Hegel, ya Hegelan, itu namanya filsafat Hegelian. Ya, realitas adalah roh absolut yang berkembang melalui dialektika. Jadi bapak dari tesis, antitesis, dan sintesis itu adalah Hegel. Ya, Profesor Hegel. Ini semua profesor. Dan masih ada Heidegger, terus kemudian Jan Paul Sartre. Jan Paul Sartre mengatakan bahwa segala suatu keberadaan yang betul-betul ada itu disebut sebagai yang ada, itu eksistensinya itu mendahului esensi semua. Jadi yang di depan kita lihat itu ya yang eksistensi kan, tapi di belakang eksistensi kita melihat ada yang disebut sebagai eh, apa itu namanya, hal yang terjadi pada dirinya sendiri. Dan kita nggak bisa tahu apa yang ada di diri orang. Saya ada, dan siapa yang bisa mengerti saya? Saya pun nggak bisa ngerti, orang nggak bisa ngerti. Yang bisa ngerti siapa? Ya teologi. Manusia jatuh dalam dosa. Nah itu adalah esensi. Bukan etika saja, tapi itu adalah esensi. Dasar daripada dosa manusia, yaitu ketidaktaatan. Ya, oke, kita akan lihat. Ini kurang berapa? Bentar lagi ya. Nah, kita lihat bahwa ada terjadi satu pertemuan sintetis teologi, ontologi klasik dan ontologi modern. Yang klasik itu yang sangat primitif, sebenarnya. Air, api, ide, substansi itu kan. Kalau ontologi modern, faktor pada manusia, kesadaran, keberadaan, kebebasan, itu menjadi fokusnya. Jadi ontologinya itu lebih kepada bagaimana kita tahu hal ini ada. Oh, dari orang-orang ini mengerjakan ambil kayu, ambil paku, terus jadi kotak gitu. Nah, itu disebut sebagai dasar dari pemikiran ontologi. Jadi kamu ada karena siapa? Oh, ada tukang batu. Rumah ini ada karena siapa? Oh, ada tukang semen, ada yang macam-macam di dalamnya. Nah, baru kita mengerti bahwa itu adalah keberadaan yang selama-lamanya ada. Apa itu? Ya, yang ada itu.